Assalamualaikum, yo, balik lagi di Tombol Power bareng gua Alif sebagai host. Gimana kabar hari ini der gua semua? Semoga sehat, rezeki ngalir terus, sama semoga HP lu kagak ngelek-ngelek ya buat gaming. Oke, jadi ini adalah Poco F6 yang udah gue cobain selama 1 tahunan der. Ya intinya di video ini gue mau ngasih lihat lu semua kira-kira masih worth kah si Poco F6 di pertengahan tahun 2025 ini buat pemakaian gaming. Poco F6 ini menarik banget buat gaming karena dia pakai chipset kelas flagship Snapdragon 8 Gen 3 yang di atas kertas performanya beda tipis sama Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2 itu contohnya ada di Asus ROG Phone 7 yang harga secondnya aja tuh dia ada di angka 6 sampai 7 jutaan tergantung kondisi ya. Nah, ngomongin harga, Poco F6 ini sekarang harga barunya cuma 4,5 jutaan doang di Poco Official Store Shopee untuk yang varian 12/512 GB kayak yang gua pegang ini. By the way, untuk link pembelian Poco F6 ini ada di deskripsi ya. Harga murah tapi dapat HP baru dan spek setara ROG Phone 7. Kalau dari harga sih udah kelihatan worth it banget ya, karena udah turun juga sekitar 1 jutaan dari yang pas rilis di 4 Juli 2024. Poco F6 ini ada di angka 5499 juta. Skor Antutu yang didapat sama Poco F6 ini ada di angka 1,4 jutaan poin. Untuk panel layar ini HP udah AMOLED 6,67 inci 120Hz dan yang bikin gua seneng resolusinya tuh udah 1.5K. Jadi bening banget dah buat nonton film maupun gaming. Kalau untuk baterai standar aja ya 5000 mAh, tapi asiknya udah disupport sama fast charging 90W yang bisa ngecas dari 0 ke 100%. Kalau nggak gua sambil mainin itu 35 menitan doang. Tapi kalau sambil gua mainin sekitar 50 menitan baru penuh der. Ini gua mainin IG doang ya, bukan gua mainin game. Oke, berikut tayangan spek singkat, harga terupdate, kelebihan dan kekurangan dari Poco F6. Ini Poco F6 udah gua update OS terbaru ya. Sekarang posisinya ada di Xiaomi HyperOS 2.0.104.0. Dan untuk settingan game turbonya di sini GPU settingnya bakal gua set ke default aja. Dan untuk additional settingnya ada di Pro mode. Untuk semua game yang gua tes di video kali ini udah gua download semua datanya ya. Untuk jam sekarang ada di jam 11:06. Posisi baterainya ada di angka 91%-an ya. Dan untuk suhu HP-nya juga masih adem ya, karena baru gua buka juga, baru gua mainin. Di bagian depan ada di angka 36 derajat Celcius. Di bagian belakang kurang lebih sama ya, 35-34 derajat Celcius. Oke, untuk game pertama di sini yang mau gue mainin adalah Mobile Legends cuy. Jadi langsung aja start. Poco F6 butuh waktu sekitar 10 detikan ya buat buka game Mobile Legends. Tapi sebelum main gue mau ngasih lihat dulu di sini tingkat kecerahannya bakalan gue fullin dan volumenya itu ada di seginian ya. Nah di sini gue juga pakai double connection ya, ada WiFi dan juga mobile data. Mobile datanya di sini gue pakai Tri yang paket AON. Untuk settingan grafis gamenya di sini gue atur mentok rata kanan cuy. Kalau di lobby gini sih FPS meternya ngomong dia ada di angka 120-an FPS ya. Jadi langsung aja kita main ranked game di sini. Oke, gue masih epic karena habis reset season juga. Gas. Sebelum ngepick, biasakan dulu buat udut guys, karena main Mobile Legends tidak ada udut, tidak ada skill ultimate-nya ya, tidak aktif ultimate-nya. Mentok di level 3 cuy. Mantul. Gue pakai Kimi nih, match gua 700 nih, Wera 62. Oke, agak ngetrol gua guys, gila kali gua ngetrol. Ranked ini budget. Oke, gua mulai record FPS meternya dari sekarang ya. Mungkin di 15 menit aja cukup. Nanti gue tampilin kok hasil akhir ya, screenshotnya dari FPS meter ini ya cuy. Welcome to Mobile Legends. Kita ambil skill 2 dulu kali ya. Kita clear wave minion dulu. Kita bantu alunya buat farming biar dia cepet rotasinya coy. Anjay, gue salah naruh kamera ini. Pandangan gue kalingan kamera boy. Oke, 10 menit mainin Mobile Legends aman banget nih coy. Kagak ada frame drop sama sekali nih. Mantul lah ini bawahnya HP buat mainin Mobile Legends.
udah kagak salah. Cuman masalahnya ya dari dulu itu aja coy, apa, panas gitu, rada panas HP-nya. Menurut gue sini agak panas ya di bagian dekat kameranya sini nih, lumayan dia. Ntar deh kita cek suhunya ya. Double kill. Triple. Ini ya, sepek nggak sih? Nice, sepek coy, lumayan. Santai dulu, kalem, santai, kuasain. Udah dapet sepek, udah tenang. Cuma emang kadang turun ya guys, FPS-nya dari 120 gitu jadi 80-an doang. Ya wajar lah, tapi nggak berasa sih coy. Beneran nggak berasa frame drop gitu. Walaupun war tadi 5 lawan 5 gitu, gua dapet sepek malah. Waduh, nggak ada flicker cok. Ini lumayan panas banget nih. Oh iya, by the way, ruangan gue ini nggak ada AC ya, sekali lagi ya. Gue tidak semudah itu, Ferguson. Dar. Gila, sakit lu gua. Skypiercer gue stacknya 80 coy. No. Gurih banget ini cok. Ya mati juga gue. Tapi asik ya, FPS-nya gitu nyantuy gitu ya. Main Mobile Legends 15 menit ya lumayan panas sih. Ya karena resettingannya ini rata kanan ya cok. Tuh ya, dapat sepek gua langsung jet. Oke, jadi langsung aja kita cek suhunya ya. Di bagian depan sini tuh ada di angka 40-an derajat kan, 42 tuh. Emang agak panas guys, nggak tahu apa ya. Ini panas banget tuh. Ya memang sih suhu ruangan gua nggak ada AC. Rada ganggu juga sih kalau kita mainnya tuh nggak pakai softcase coy. Kayak begini nih, telanjang aja gitu. Rada panas juga gitu. Untuk sisa baterainya sekarang ada di angka 84%. Waduh, cukup boros juga ya. Ya namanya HP udah lama. Terus sekarang ada di jam 11:23 menit. Oke, jadi ini hasil status dari FPS yang didapat si Poco F6 buat mainin Mobile Legends di settingan rata kanan ya. Untuk FPS-nya dia max-nya ada di angka 120-an FPS. Di sini gua mainin tadi sekitar 11 menit atau 12 menit gitu. Dan ini infografiknya juga bisa dilihat di early game. Di sini ketulis dia ada di angka 120-an FPS, tapi mulai ke mid sampai late game dia mulai menurun ke angka 90-an FPS. Di sini juga ada frame drop tuh ke angka 30. Mungkin ini pas lagi war 5 lawan 5 ya. Oke, langsung aja kita ke game selanjutnya. Game selanjutnya, gue di sini bakal mainin Delta Force Mobile ya. Untuk posisi baterainya sekarang ada di angka 83%. Sekarang jam 11:48 menit. Untuk suhu HP-nya di bagian depan, dia ada di angka 30-an derajat. Dan di bagian belakang, kurang lebih sama ya, 36-37 derajat Celcius. So, let's get started. Hop. Untuk giroskop HP ini juga udah hardware ya cuy. Nah, gue mainin Delta Force ini pakai full giroskop. Oke, Poco F6 buka game Delta Force butuh waktu sekitar 50 detikan ya. Sebelum main di sini gue mau kasih lihat dulu settingan grafis yang mau gue tes, yaitu di smooth 120 fps aja. Karena menurut gue kalau buat kompetitif ya cocoknya di smooth 120 fps aja. Walaupun dia bisa diatur ke ultimate, tapi frame rate atau fps-nya cuma mentok di ultimate cuy. Kalau ke HD juga sama di ultimate, dan kalau mau 90 fps dia maksimal di exquisite, nggak bisa di HD atau ultimate. Kalau standar dia bisa ya di 120 fps, dan gue pakainya smooth aja. So langsung aja kita mainin attack and defense. Untuk posisi kecerahan juga masih sama ya, gue mentokin ke atas dan volumenya sekitar 40% lah.
Oh, lawannya keras, Cok. Ini turun nih guys, FPS-nya tuh ada di angka 60-an dia, nggak 120. Tapi walaupun turun, jujur nggak berasa ya. Alias masih enak aja gitu. Meleduk, siam meleduk. Waduh, ngedrop ini guys. Kayaknya Poco itu kayak kena limit gak sih? Tapi gue berhasil ngekill 54 orang tuh. Gue top rank tuh, number 1. Anjay, pamer dikit. Main Delta Force 17 menit, dapat kill 57 ya. Tapi kalah sayangnya. Di sini baterainya sisa 76% ya. Sekarang jam 12:06. Untuk suhu HP-nya gua rasa sih ada di angka 40-an derajat tuh. Karena memang dia rada panas gitu. Mau di bagian depan ataupun di bagian belakang. Tapi yang panas banget ya di sini nih, belakang. Nah, ini untuk detail FPS yang didapat dari Poco F6 buat mainin Delta Force Mobile ya. Untuk FPS-nya maksimalnya ada di angka 121 FPS. Di awal permainan dia ada di 120 FPS, tapi mulai lama-lama dia turun tuh ke 90. Lamaan lagi, turun lagi dia ke 60, 30 nih yang nyampe 30 ini yang pas gua mati doang cuy. Nah, ini juga nih. Kalau di 120 fps, gue matinya itu turun ke 90. Kalau di 90 turun 60 dan seterusnya, pokoknya gitu tuh. Bahkan di sini ada yang sampai ngedrop banget tuh. Aduh, gimana ini? Kena limit coy. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke game selanjutnya ya. Oke, untuk game selanjutnya yang bakalan gue mainin di sini adalah Genshin Impact ya. Ini biarin aja gue nggak jeda, gue pengen tahu limitnya itu sampai seberapa parah sih. Kalau misalnya limit tapi tetap stay di 60 fps sih nggak masalah ya cuy. Dan untuk sisa baterainya di sini ada di angka 73% ya. Sekarang jam 12:12 menit. Dan untuk suhu HP-nya juga masih sama aja, sekitar 40-an derajat di bagian depan. Di bagian belakang juga sama ya, 40-an derajat. So, langsung aja kita mainin gamenya. Hop. Oke, Poco F6 butuh waktu sekitar 40 menitan buat buka game Genshin Impact. Oke, jadi ini Genshin Impact di settingan rata kiri ya, tapi FPS-nya tetap gua setting ke angka 60 guys. Sengaja kita lihat, kalau buat lari-lari gini sih aman ya. Tapi suhu HP-nya udah langsung mulai memanas ini. Ya memang gua kagak jeda tadi, karena memang gua pengen lihat limitnya itu separah apa, sengaja gitu jadinya gua kagak jeda. Ya inilah Genshin Impact di settingan rata kiri. FPS-nya manteng sih di 60. Dan buat ngapa-ngapain gua rasa udah lancar banget cuy. Mantap ya. Gua bakal mainin di settingan rata kiri selama 5 menit aja ya. Habis itu kita naik settingannya coy. Lancar ya di settingan rata kiri. FPS-nya manteng di 60-an tuh. Cuman suhu HP-nya ini lumayan panas tuh, apalagi di bagian back cover-nya sini ya.
Kayaknya cukup aja buat main Genshin Impact di rata kiri. Untuk FPS-nya dia stabil ya, Genshin Impact di rata kiri dia FPS-nya stabil banget tuh. Maksimal ada di angka 61% dan ini infografik FPS-nya coy. Ini mantep sih, ajib sih buat di rata kiri ya. Oke, kita naik settingannya di default. Oke, tapi FPS-nya tetap gua atur ke 60 FPS ya. Langsung aja kita tes. Main sekitar 3 atau 5 menitan. Untuk grafisnya langsung naik banget ya. Perbedaannya tuh kerasa banget coy. Dari rata kiri ke defaultnya dia. Untuk FPS juga masih stabil banget di angka 60 ya. Buat main-main have fun atau kompetitif gue rasa ini udah aman. Cuma ya gitu, HP-nya ini rada panas coy. Dan mohon maaf ini wifi gue ternyata lagi error ini kebetulan. Dan ping gue ini jadinya segini nih, kuning banget. Karena gue pakai data, jadi gue nggak pakai wifi ini. Malah gue nyalain hotspot buat HP gue yang ini nih, buat timer. Karena kalau nggak pakai hotspot dia layarnya cepat mati coy. Makanya gue pakein hotspot berarti. Oke, ini Genshin Impact di settingan default, dia FPS-nya itu maksimal ada di angka 61 dan ini infografik FPS-nya. Di sini dia ada ngedown banget itu, ngedrop gini dari 60 langsung turun. Dan dia juga langsung rata tuh di angka 50-an FPS turun. Ini 60, ini 50 FPS ya coy. Ini settingan defaultnya. Langsung aja kita ganti settingannya lagi. Oke, ini ada di settingan high ya sekarang, tapi tetap FPS-nya gua atur bakalan ke 60 FPS coy. Dan ini Genshin Impact di settingan high 60 FPS. Grafiknya langsung kerasa banget bedanya. FPS-nya manteng tuh di angka 60. Gambarnya juga kelihatan beda banget ya, langsung cakep gitu. Karena settingan grafisnya ini tinggi. Loh, kok lebih lancar di high? Ternyata gameplaynya lebih lancar di settingan high coy. Tadi di settingan medium malah ngaco dia. Turun ke 50-an. Nah ini turun juga sini. Gak tau lah ya, kita lihat ya. Tapi masih adem aja, masih aman. Turun nih guys. 50 FPS. Berarti dia limit coy. Dia limit ini Poco F6. Limitnya di Genshin Impact itu ada di angka 50-an FPS. Nah, tinggal lu pikir aja tuh, menurut lu aman gak nih main Genshin Impact di settingan high dengan FPS-nya itu ada di angka 50-an. Kalau gue yang bukan player Genshin Impact ya aman-aman aja sih ya. Nggak tahu nih kalau lu yang main Genshin Impact-nya buat kompetitif. Komen aja di bawah. Langsung aja kita lihat detail FPS yang didapat di settingan high 60 FPS. Di sini maksimal ada di angka 61 ya. Dan FPS-nya juga ini rada lebih stabil dari yang medium atau default tadi. Tapi ya di pertengahan game dia turun juga guys. Ke angka 50-an FPS tuh. Bisa dilihat jelas banget ini. Infografiknya dari sini 60, terus turun langsung 50. Mungkin memang di situ dia limitnya. Dan kerasa juga FPS-nya dari 60 ke 50 coy. Oke, sekarang gue settingannya jadi highest dan tetap 60 FPS ya. Langsung aja kita record 5 menit. Nah, ini highest 60 FPS. Ini mentok kanan nih guys. Ini settingan mentok kanan Genshin Impact di Poco F6. Bulan Juni 2025. Updatean terbaru. Masih aman, masih aman, masih aman. Masih ada di angka 60-an. Mungkin nanti di pertengahan game dia bakal turun lagi ke angka 50 ya. Kalau misalnya nih di settingan rata kanan ini dia tetap stay di angka 60 atau turun-turunnya itu di angka 50-an FPS, menurut gue sih masih worth it banget guys buat lu beli Poco F6 ini di tahun 2025 ya. Oke, ini turun ya FPS-nya ke angka 40-an nih. 45. Turun lagi ke angka 30-an FPS. Aduh. Oh iya, ini gue ngetesnya juga cuma nggak jelas ini ya, agak abut nih, gue lari-larian doang. Mungkin kalau lawan bos dia lebih drop lagi kali ya. Karena ya mohon maaf, ini gue disclaimer dulu, gue nggak pernah mainin Genshin Impact, jadi gue nggak tahu ini mesti kemana. Sorry ya, yes ya. Tapi dengan kayak gini aja nih, kalau lu memang player Genshin Impact akut gitu, lu bakal paham sih. Lu bakal tahu nih patokannya nih, Poco F6 ini kalau buat lawan bos-bos gitu dia nge-lag apa kagak. Langsung aja kita lihat detail FPS yang didapat di settingan mentok kanan. Untuk max sih memang dia ada di angka 60-an 61 FPS.
Dan average-nya dia ada di angka 44 fps aja cuy. Dan ini infografik dari FPS-nya. Dari awal dia main emang didapat tuh 60 fps. Cuma sebentar aja sih, sekitar 1 menitan doang. Habis lewat 1 menit dia turun ke angka 50, terus turun terus sampai akhirnya di angka 30 fps. Makanya average-nya di sini ketulis kalau dia 44 fps doang dapatnya. Ya itu dia ya. Dan untuk sisa baterainya sekarang ada di angka 66% dan sekarang jam 12:30 menit. Langsung aja the moment of truth. Di sini kita cek suhunya. Di bagian depan ada di angka 42-an derajat. Nah, di sini nih yang paling panas tadi di angka 40-an derajat juga ya. Kurang lebih sama di bagian depan. Oke, langsung aja kita ke game selanjutnya. Oke, jadi untuk game selanjutnya di sini gue bakal mainin Racing Master. Untuk posisi baterainya sekarang ada di angka 63%. Dan sekarang jam 12:38 menit. Jadi langsung aja kita cek dulu suhunya. Di bagian depan dia ada di angka 42-an derajat. Nah, bagian belakang juga kurang lebih sama. Jadi langsung aja kita gas. Oke, Poco F6 buka game Racing Master butuh waktu sekitar 30 detikan aja. Dan untuk settingan grafisnya di sini langsung aja gua atur ke rata kanan ya. Resolutionnya ada di HD, motion blur high, dan FPS mode-nya dia 60 fps. Dynamic terrain-nya juga di sini gua nyalain aja biar detail gitu. Oh iya, untuk game turbonya juga udah gua nyalain ya. Dia di sini udah di gaming mode, bukan di balance. Semua game sebelum-sebelum ini juga udah gua nyalain game turbonya karena dia memang udah auto menyala, coy. Wow, grafisnya keren juga ini. Let's fucking go, baby. Gua nggak bisa overtake gitu, nabrak ya. Gua juga nggak bisa pakai gyro gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, Gyro HP ini udah hardware. Tadi aja lu lihat tuh, gue pas mainin Delta Force ya, dia lancar banget. Gue harus drift coy, anjay. For the very first time gue kayaknya mainin game ini ya. Pernah sih main nih, cuma buat tes gaming aja, nggak yang main serius gitu. Masih bang, buru-buru amat. Buat berak lu. Mau buat berak begini nih, bawa mobilnya nih. Wah, gitu. FPS-nya manteng, untuk suhu HP-nya ya standar aja. Mungkin ada di angka 40 sampai 41 derajat Celcius. Bang, udah bang, ngalah bang. Gue lagi review bang. Masa ya gue juara 2? Udah main Delta Force kalah tadi. Enak. Lancar. Duh kan, nice one. Race kedua coy. FPS turun coy, 40 coy. Di race kedua dia udah mulai turun. Naik lagi. Nice. Naik lagi FPS-nya. 59 tuh, 60, mantap. Sempat turun tapi dia naik lagi FPS-nya. Duar mekar. Manjiu. Cakep gamenya. Udah lancar banget ya pokoknya Poco F6, walaupun dia tadi sempat drop sedikit FPS-nya, tapi dia berusaha naik lagi, nice parah. Race ketiga, brother. Yuhu. Gua nggak bisa overtake sih, nggak bisa nabrak-nabrakin orang ya. Padahal seru nih kalau bisa nabrak nih. Kayak game PS tuh guys, apa namanya, Burnout ya. Yo bisa Poco F6 naik lagi FPS-nya, nice. Naik lagi coy dia. Santuy. Oh my god, beautiful. Oke, gue rasa cukup ya untuk game Racing Master ini. Dan sekarang posisi baterainya ada di angka 58% guys. Sekarang jam 12:48 menit. Ini suhunya ada di angka 43 derajat ya, lumayan panas banget tuh di bagian depan. Di bagian belakang malah naik tuh dia, 44 derajat Celcius. Ini HP cukup panas sih, kayak ROG Phone gue yang ini nih. Untuk FPS-nya dia rata tuh. Awalnya rata di angka 60, terus dia turun juga dia sampai ke 30 ternyata. Oh, nyampe ke 30 FPS, atau mungkin ini selesai race sih guys.
ini selesai nge-rest nih. Jadi pas di gua loading gitu, pencet-pencet tadi. Terus pas rest dia naik ke 60, terus sempat turun juga tuh yang tadi gua bilang, terus naik lagi. Ini selesai rest. Ini dia 60, turun, naik turun lah pokoknya. Ya ini lu lihat aja infografiknya. Dan untuk average FPS-nya aja dia ada di angka 49,6 ya. Untuk temperature-nya dia maksimalnya di 46,6 derajat. Tuh, baterainya yang ketulis di aplikasi ini 46,6 derajat. Ini cukup panas sih. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke game selanjutnya. Game selanjutnya yaitu PUBG Mobile cuy. Untuk sisa baterainya masih di angka 57% ya. Dan sekarang jam 12:51. Gua nggak pakai jeda dah pokoknya dah nih. Mau lu lihat dia udah ada di angka 41 derajat ya. Untuk suhu di bagian depan dan di bagian belakangnya kurang lebih sama coy. Oke, jadi langsung aja kita gaskan. Hup. Oke, jadi ini dia Poco F6 buka game PUBG Mobile butuh waktu sekitar 40 detikan aja ya. Termasuk cepat juga buat buka game berat kayak PUBG Mobile gini. Dan untuk settingan grafisnya di sini dia dapat sampai Ultra HDR coy. Tapi frame rate-nya mentok di Ultra aja ya. Dan untuk Extreme HDR dia belum bisa. Untuk HDR dia FPS-nya bisa sampai ke Extreme. Jadi bisa HDR Extreme nih, asik nih, keren nih. Dan untuk HD dia juga bisa Extreme dan smooth-nya. Nah, untuk FPS-nya dia bisa 120 FPS tapi grafiknya di smooth ya. Jadi gua mainin di smooth 120 FPS ini aja. Oke, jadi gua niatnya main PUBG Mobile ini sampai mati aja ya cuy. Ya syukur-syukur dapat chicken lah gitu ya. Mohon maaf dah gua kurang jago coy main game PUBG Mobile ya. Di lobby gini sih ada di 100-an FPS lah. 105, 110 FPS. Kecerahan layar juga masih sama, mentok, dan volume ada di angka sekitar 50%-an. Suhu baterainya sekarang ada di angka 44 derajat Celcius coy. Oke nice, kita turun di event ya. Pas turun gini FPS-nya ada di angka 120 nih coy. Mantep coy. Semoga nggak kena limit ya. Oh iya, gue juga pakai full gyro ya guys. Lancar banget tuh. Udah hardware, no delay. Waduh, kenok tuh. Dari sini sih udah gue bisa simpulin ya, HP Poco F6 ini cocok lah buat lu yang player PUBG Mobile nya. Udah enak banget ini segini juga. Cuma emang guanya aja ini skill issue. Bisa deh, masih di parasut cok. Nyangkut bocah. Lalu tangan setan ngelutnya anjay cepet banget. FPS-nya naik kereta gini turun ya tadi ke 80-an FPS. Nah ini turun nih guys FPS-nya guys, jadi 60-an tuh. Bisa dilihat ya. Waduh. Buset deh, ayam gue jelek amat ya. Bawa mobil gini FPS-nya naik ke 100. Wah, ada orang depan guys. Nice. Mana cok? Oh itu. Astagfirullah, salah ya Allah. Fuck.
Gue lagi mabur anjay ditembakin. Oke lah ya, cukup ya. Dia ternyata ya masih enak aja sih walaupun ada FPS drop cuma di angka 60-an doang. Dan langsung aja di sini sisa baterainya ada di angka 44% ya guys. Dan sekarang jam 1:19 menit. Untuk suhu HP-nya di bagian depan di sini ada di angka 43 derajat. Di bagian belakang kurang lebih sama ya. Nah, jadi ini detail FPS dari game PUBG Mobile di 15 menit pertama ya. Dia awalnya sih bisa ke 120 FPS cuy. Tapi lama-lama dia turun tuh ke 90-an FPS. Dan di menit-menit 12 dia malah turun lagi ke 60-an FPS. Nah, ini untuk game PUBG Mobile di rekaman yang kedua ada di angka 10 menitan. Dia nerusin tuh FPS-nya ada di angka 60-an ya. Terus sempat naik lagi ke angka 90-an FPS. Tapi dia tetap ya nggak bisa naik ke 120 FPS. Dia nggak bisa balik ke settingan smooth, extreme, ultra extreme. Nggak bisa ke 120 FPS. Yang ada malah turun lagi dia di akhir game dia ada di angka 60-an FPS. Tapi menurut gua masih aman sih karena 60 FPS itu masih lancar banget ya buat gaming. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke game selanjutnya. Oke, untuk game selanjutnya di sini kita bakal mainin Wuthering Waves ya. Sekarang posisi baterainya ada di angka 43% cuy. Dan sekarang jam 1:43 menit. Untuk suhu HP-nya di bagian depan ada di angka 40 derajat. Di bagian belakang kurang lebih sama ya. 39 kadang 41 derajat juga. Oke, jadi langsung aja kita buka gamenya cuy. Oke, ini dia si Poco F6 buka Wuthering Waves kurang lebih 40 detikan ya. Pertama-tama seperti biasa kita atur ke ultra performance ya. Tapi frame rate di sini bakal gua atur di 60 terus. Nah, ini ada di angka 60 FPS. Langsung aja kita record 5 menit cuy. Lancar jaya buat ngapa-ngapain. Lari-lari kayak gini lancar ya. God. Disuruh kemari itu. Oh, disuruh kemari coy. Sekarang kita masuk ke kota, FPS-nya drop ke angka 50-an. Nah, ini dia average-nya itu ada di angka 55,8 FPS ya. Max-nya itu ada di 60. Nah, di sini infografiknya bisa dilihat sendiri. Dia paling rendah ya ke 40-an FPS aja guys. Masih aman ya. Sekarang settingan grafisnya gue atur ke balance dan FPS-nya tetap gue atur di angka 60 ya. Grafiknya langsung naik parah ya. Langsung jadi lebih bening gitu. FPS-nya mantengnya di 50-an guys. Untuk suhu HP-nya gue mainin 5 menit nih walaupun kita ganti grafis. Lumayan panas banget sih nih. Panas sih di sini nih. Aduh, jadi penasaran coy mau ngecek nih. Oh kan 43 derajat loh. 43,9 44 tuh. 49. Wah, 45 derajat coy, gila. Ngeri coy, panas juga ini. Ini ya di bagian sini nih 45 derajat coy, gila. Ngeri, tembus 46 derajat Celcius coy. Padahal settingannya masih balance loh ini. Tapi pas berantem naik sih FPS-nya 50-an tuh. Masih aman guys, senang aja. Nah, ini di settingan balance ya. Average FPS-nya itu ada di angka 50-an, jadi masih aman banget. Dan max temperature baterainya tuh ada di angka 46,7 derajat Celcius. Max FPS 61 ya. Di sini untuk infografiknya bisa dilihat ya. Yang tadi itu yang gue bilang sampai turun 25 FPS tuh dia adanya di sini nih. Terus naik lagi, dia berusaha naik lagi dan sampai 60-an lagi. Gila sih walaupun dia ngedrop tapi dia bakalan naik lagi. Oke, jadi di sini maxnya si Poco F6 mainin Wuthering Waves itu ada di quality aja ya. Dan di sini gue bakalan atur ke rata kanan semua. FPS ada di angka 60, semuanya ultra high semuanya ya. Oke, langsung aja kita record di 5 menit aja. Oke, sekarang berantem nih guys. Di settingan rata kanan ya. Kita lawan bos nih. Wah, keren banget ini game.
Keren banget coy, game coy. FPS sih ya begitulah ya, 30-an, 40 maksimal, dan suhu HP-nya udah lumayan gak nyaman nih di bagian deket kamera sini coy. Nah ini naik lagi FPS-nya jadi 57. Nice parah sih, masih berjuang ini Poco F6 walaupun disiksa di rata kanan ya main gua. Malah recommended coy menurut gua buat mainin Wuthering Waves ini HP. Tadi main Genshin Impact malah kayak kurang gitu loh. Cuma suhu HP-nya ini lumayan banget nih, panas nih. Turun 24. Waduh, ini nih. Wow, 19 coy. Wow, 20. Ini baru nge-lag nih. Oh, 10 gila. Oh, gila nge-lag. Pas ngebuka map yang baru tadi yang warna pink gitu tuh. Nah, map yang ini dia langsung sampai 10 fps gila. Jadi cukup gitu aja buat mainin game Wuthering Waves. Untuk sisa baterainya ada di angka 35% sekarang. Dan jam sekarang ada di angka 1:59 menit. Oke, cukup untuk gaming test dari Poco F6 dari gua. Langsung aja kita ke kesimpulan. Nah, ini detail FPS Wuthering Waves di settingan rata kanan tadi ya. Ini average FPS-nya ada di angka 39,8 fps, maksimalnya ada di angka 59, nggak nyampe 60 fps cuy. Untuk temperature baterainya dia ada di angka 46, derajat Celcius, ini cukup panas ya. Dan ini infografik FPS-nya dia ya kayak gini. Nah yang kuning ini 50-an fps ya, dia ke 60-nya tuh dia nggak nyampe karena maksimalnya 59 aja. Dan rata-ratanya ya ada di 30-an fps, nggak nyampe 40 juga, hampir 40 lah gitu. Jadi menurut gue masih aman banget buat mainin Wuthering Waves di settingan rata kanan. Pakai Poco F6 ini dengan catatan lu harus beli cooler atau seenggaknya lu harus pakein softcase cuy. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan ya. So far, selama gua gaming pakai Poco F6 barusan masih aman jaya ya. Ada sedikit lah frame drop tapi kagak yang nyampe ganggu banget. Layarnya juga asik banget, nyaman di mata, bodinya juga enak digenggam, grip gamenya juga nyaman ya, kagak bikin tangan gua cepet pegel. Kalau untuk baterai sih standar aja, nggak bisa gua bilang awet, nggak bisa juga gua bilang boros. Tapi nggak apa-apa juga sih, yang penting kan ngecasnya cepet. Kurangnya tuh ada di bodi HP-nya aja ya, yang gue dari tadi ributin dia tuh rada panas. Gue jujur agak kurang nyaman sama panasnya karena kan gue emang softcase-nya tuh kagak gue pakein biar gampang cek suhunya. Kalau selama ini kan gue pakai gaming ini HP kan gue selalu pakein softcase, jadi kayak kagak berasa panas gitu. Makanya gue kayak baru nyadar aja kalau ini HP ternyata lumayan panas juga der. Tapi nih gue masih sangat merekomendasikan ini HP buat lo beli di pertengahan 2025 ini ya. Kapan lagi dapat HP setara flagship di harga yang cuma 4 jutaan doang. Tapi dengan catatan lu kudu banget pakein softcase, ama kalau bisa ya lu beliin juga tuh cooler eksternal biar kagak panas ketika lu pakai gaming berjam-jam. Sekalian gua mention dikit dah nih, dual kamera 50 megapikselnya. Hasil fotonya udah cukup bening banget ya. Lihat aja nih, detailnya dapet, warnanya kagak lebay, fitur AI Beautify-nya juga kelihatan natural ya. Wajar aja karena sensor kamera utama 50 megapiksel dari HP ini udah pakai Sony IMX882 der. Dan yang jelas lagi videonya ini udah stabil banget, kagak goyang-goyang der, karena kamera utamanya juga udah didukung sama OIS. Oke, segitu aja gaming test sama review singkat ala-ala dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik yang membangun sangat gua hargai guys ya. Gua Alif, host dari Tombol Power, shutdown.